terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Waktu Tuhan waktu yang terbaik. Filipi 1:21, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hari ini saya ingin menyampaikan kesaksian tentang hidup saya. Saya bersyukur sejak masa pandemi COVID-19 ini, saya berada di rumah mulai tanggal 17 terakhir saya melayani bersama hamba Tuhan yang saya melayani di Oikumene. Malam waktu saya bawakan firman Tuhan di Babelan. Dan tanggal 19 saya terakhir bekerja di piket mengajar di satu school di Jakarta Barat. Saya bersyukur di masa-masa saya banyak untuk di rumah, saya banyak untuk mencari wajah Tuhan. Tetapi bulan Februari saya sudah divonis dokter ada satu penyakit hipertensi, anemia, dan infeksi dari kaki saya yang bengkak sampai ke dalam. Tapi saya bersyukur Tuhan memberikan saya kekuatan. Bagaimana saya mengalami juga saat ini ketakutan dan kengerian di dalam menghadapi COVID-19. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, seperti saya katakan tadi bahwa tanggal 24 Maret saya terakhir bertemu istri gembala yang wakil saya sore untuk bertemu dalam satu pertemuan di mana sebenarnya dia adalah positif. Tanggal 31 Maret hamba Tuhan suaminya meninggal dunia karena COVID dan gula. Tanggal 29 Maret saya masih sharing WA untuk melakukan pelayanan sore harinya bagaimana. Tetapi Tuhan memanggil dia waktu Tuhan yang terbaik. Seperti dikatakan 2 Timotius 4 ayat 7 bahwa sudah dia mengakhiri pertandingan dengan baik, memelihara iman. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, seperti saya katakan tanggal 24 saya bertemu terakhir orang yang positif COVID. Berarti kalau 14 harinya saya harus untuk mengadakan isolasi mandiri di rumah sampai tanggal 7. Saya tanggal 22 sebenarnya sudah mengalami gejala-gejala COVID, yaitu seperti panas, sesak nafas, kepala pusing, makan itu terasa juga pahit, dan beberapa gejala-gejala lainnya. Kaki saya yang sudah bengkak itu juga ternyata tidak mengenakan badan. Puncaknya pada tanggal 26 itu saya siang mengalami sakit penyakit yang begitu sesaknya sampai saya berdoa sama Tuhan dan tidur, saya bawa sampai sore masih sakit ya. Akhirnya Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Saat itu saya begitu sesak, begitu sakitnya, saya minum hanya dikasih istri saya minum obat, asam lambung dan juga vitamin. Saya berdoa, Tuhan, walaupun sembuh tolong Tuhan, besok harinya saya disembuhkan oleh Tuhan. Saya bawa dalam doa dan saya sharing sama adik saya dokter Arum yang di Semarang. Dia bilang kalau sudah gawat begitu Mas, coba bawa ke rumah sakit. Tapi saya berpikir rumah sakit Ana di mana saya yang berobat rawat jalan itu selama 2 minggu sekali itu juga tidak ada periksa COVID waktu itu, dan juga mungkin kalau ke puskesmas harus memakai birokrasi dan bayar. Saya pikir udah Tuhan, saya hanya berdoa dan puji Tuhan esok harinya 27 itu saya sembuh total. Saya tidak perlu ke rumah sakit karena saya harus jadwal rutin ke dokter itu tanggal 28-nya hari Sabtunya pagi. Puji Tuhan Bapak Ibu dikasih Yesus, tanggal 28 saya periksa. Seperti biasa masih bisa periksa karena belum tahu saya ada hal-hal COVID atau tidak. Dan di situ saya begitu kagetnya darah saya tekanannya sangat tinggi 191/90-an. Dan saya ternyata itu ada hipertensi. Memang waktu diperiksa sebelumnya darah saya itu hanya mengalami anemia dan hipertensi diperiksa. Memang hipertensi saya tidak tahu hipertensinya apa. Akhirnya diperiksa berikutnya darah. Pada berikutnya saya periksa hanya hipertensi biasa. Saat itu saya dikasih 7 macam obat. Saya begitu Tuhan tolong saya untuk sakit penyakit saya. Ternyata ketika tanggal 31 saya menerima kabar di mana rekan sekerja hamba Tuhan yang lainnya itu meninggal karena COVID. Saya begitu takut dan khawatir Tuhan. Jangan-jangan saya kena juga. Saya berdoa. Ketika saya menerima telepon, saya telepon pagi itu ke anaknya. Saya langsung menelepon ke rekan-rekan anggota jemaat yang lain, apakah mereka yang bertemu itu sehat atau bagaimana. Ternyata mereka sehat semuanya. Hanya saya sama istri saya itu mengalami sakit-sakit dan begitu kerasnya. Puji Tuhan, tanggal 31 meninggal dunia. Akhirnya saya berpikir saya harus periksa juga. Dan terbukti ketika 2 minggu kemudian saya mau periksa ke rumah sakit, saya ditolak karena saya harus periksa COVID itu di awal April.
minggu kedua April. Dan saya juga minta kerujukan dari rumah sakit, dari puskesmas, tidak bisa, harus pakai birokrasi dan begitu banyak, dan harus periksa sampai tanggal 7 April. Kalau saya masih sakit baru bisa boleh periksa dan minta ke Depkes. Ternyata pas tanggal 7 itu saya hanya batuk dan pilek saja. Akhirnya saya mengambil cara mandiri karena saya ditolak di rumah sakit anak untuk periksa dan harus minta surat bukti bahwa surat atau bebas atau negatif COVID. Saya diperiksa tanggal 13 di rumah sakit umum COVID, pakai rapid test kalau bebas atau negatif COVID. Saya diperiksa tanggal 13 di rumah sakit umum COVID, pakai rapid test dan 14 hari kedua negatif. Yang positif hanya neutral, limfosit itu yang agak kurang, dan juga dicurigai ada paru di sebelah kanan saya yang kurang memus, tidak ada infeksi dan puji Tuhan. Saya berdoa Tuhan, walaupun saya seperti tadi yang bebas negatif, jadi saya bisa mengembangkan diri kepada medsos, menanyakan, saya memberitakan bahwa saya negatif, dan saya memberitahu tentang petua saya yang meninggal itu dunia. Dan memang begitu sedih meninggal dunia mereka di tanggal 31 itu hanya dimakamkan di makam Pondok Rangon. Itu sangat-sangat dalam keadaan bukan saya hamba Tuhan, mereka di keluarga dan di kesehatan, dan hanya bisa ibadah setelah dikuburkan dan dikuburkan dalam tanah dan sebelumnya bisa datang. Puji Tuhan, saya diperiksa dan akhirnya saya berdoa, Tuhan terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tanggal 25-nya saya masih bisa pelayanan juga. Saya disuruh hamba Tuhan untuk menyalurkan dari sembako. Puji Tuhan, saya bisa jalan, saya luar biasa. Akhirnya saya percaya Tuhan itu begitu baik bagi saya. Tuhan menolong saya karena saya percaya saya hanya memperkatakan firman Tuhan. Yang dulu ketika masa libur ini saya harus belajar di rumah, harus bekerja di rumah, harus berdoa dan banyak beribadah di rumah. Sementara dulunya saya dari pagi bangun sampai kadang sore pulang, malam hari ada pelayanan lagi. Saya banyak waktu kurang bersama dengan keluarga dan anak-anak dan suami dan istri saya. Anak saya sudah SMA kelas 2 IPA dan kelas SMP kelas 9. Tapi saya hanya bersama dengan beliau Sabtu dan Minggu kebanyakan, dan sebuah keluarga terbatas. Inilah waktu Tuhan, waktu yang terbaik di masa-masa social distancing, physical distancing di rumah ini. Saya banyak mendengar suara Tuhan, saya banyak berkata, Tuhan terima kasih, dan saya bisa dekat dengan anak-anak, mengetahui bagaimana mereka sebenarnya. Karena mungkin tidak bertemu lagi dengan mereka sudah mungkin tahun depan anak saya sudah kuliah dimanapun, dan itulah waktu dekat sama Tuhan, dekat dengan keluarga. Terima kasih Bapak Ibu. Tes kedua 2 hari lalu saya sudah tes, saya tinggal nunggu hasilnya apakah negatif, tapi saya percaya yang kedua ini Tuhan juga begitu baik. Kalau yang pertama saya bayar sekitar 300-an, yang kedua ini bisa gratis karena lewat hamba Tuhan juga, dokter yang baik dan puskesmas, dan saya tidak perlu langsung ke RSUD lagi atau ke sana lagi yang itu di Ana minta saya di tempat UGD. Tapi puji Tuhan, saya Tuhan begitu baik, tinggal nunggu hasilnya, semoga juga hasilnya negatif, dan percaya waktu Tuhan waktu yang terbaik. Karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Yesus, percayalah, tetap untuk mengandalkan Yesus. Jangan dengar hal-hal yang tidak mengenakan telinga, jangan banyak berdebat hamba-hamba Tuhan, jangan banyak membuat perkataan-perkataan yang melembahkan, membuat kita takut. Tapi Tuhan Yesus, Mazmur 91 benar dikatakan, Tuhan akan menjagai dengan malaikat-malaikatnya. Dan percayalah, seperti juga Nuh yang membuat mesbah keluarga, kita buat untuk keluarga yang terbaik. Terima kasih untuk doa-doa daripada sahabat doa dan semua yang mendengarkan daripada kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.